Isi Suyoshi tak membuang banyak waktu. Ia segera berlari mendekat lalu melayangkan pukulannya ke kepala Bulldog. Dan selamat datang di Manga Versa, chapter 28, Jangan Tidur, Dasar Idiot. Ketika pertarungan Bull sudah dimulai, kubu armamen masih dalam perjalanan membawa Harumichi yang ketiduran. Mereka melaju dalam kecepatan tinggi hingga cukup merepotkan. Sempat ada usulan dari Bunta agar melempar Harumichi dan meninggalkannya di pinggiran jalan. Lalu kembali ke pertarungan di mana Bull terhempas menerima serangan telak Suyoshi. Kekuatan pukulannya cukup mengejutkan hingga menimbulkan kekhawatiran ketika melihat Bull jatuh dengan begitu keras. Level pertarungan semakin meningkat. Suyoshi segera berlari untuk kembali mengajar Bulldog. Di satu sisi, Bulldog juga tak bisa membiarkan dia dikalahkan. Ia juga berlari untuk memberi serangan. Kali ini Bull memulai serangannya dengan mendorong tubuh Suyoshi. Terlihat dorongan Bull sudah sekuat itu, namun yang mengejutkan, Suyoshi masih bisa menahan dengan kakinya. Ia hanya sedikit terdorong ke belakang. Disitulah Bulldog menyadari serangannya sia-sia. Sambil disertai senyuman, Suyoshi yang masih sanggup berdiri segera mengepalkan tinju untuk melancarkan pukulan balasan. Pukulan Suyoshi ia arahkan ke punggung Bulldog. Akibatnya Bull sekali lagi terjatuh. Tetapi seakan ancaman tak berhenti, Suyoshi mempersiapkan tendangan. Sebuah tendangan keras menyasar ke perut Bulldog. Seakan ia tersentak, Bull hanya bisa meringkuk di tanah. Tetapi datang serangan yang kedua ke tempat yang sama. Dua serangan berbahaya itu menguras daya tahan Bulldog, membuatnya lengah sampai Suyoshi memaksanya berdiri. Dengan tenaga besarnya, Suyoshi mendorong Bull sekuat tenaga, memaksanya menabrak pohon dengan benturan keras. Tetapi bukan Bulldog namanya jika menyerah begitu saja. Nyatanya, ia masih sanggup bangkit lalu berlari demi mendaratkan tandukan ke perut Suyoshi. Perlahan, serangan Bull mulai memberi efek padanya. Ia pun segera memukul punggung Bulldog untuk menjatuhkannya lagi. Suyoshi mulai hilang kendali. Ia membabi buta menendang perut Bulldog. Melihat situasinya, bawahan Ishikawa menduga Bulldog akan kalah. Tetapi Ishikawa sendiri merasa pertarungan belum berakhir. Tak sedikit yang beranggapan bahwa Suyoshi terlalu kuat. Jika tak ada titik balik, bukan tak mungkin Bull bisa dikalahkan olehnya. Sementara, ketegangan begitu terasa di antara para penonton. Isi Suyoshi mendominasi pertarungan. Ia berulang kali mendaratkan pukulan-pukulan telak ke wajah Bulldog. Di sini Yagisawa tidak puas setelah orang bayarannya berhasil melakukan tugas dengan baik. Di satu sisi, kekesalan mulai dirasakan kubu Kurotaki, terutama Kakuken yang geram dan Bulldog sebagai pemimpin Kurotaki justru terpojok. Sama halnya dengan Maruken, ia tak bisa menahan gejolak emosi dengan situasi sulit Bulldog. Melalui teriakannya yang lantang, Kakuken mengingatkan Bull bahwa jika ia dikalahkan, maka itu juga kekalahan bagi aliansi Kurotaki. Maka dari itu, Bull diminta lebih berusaha demi bisa membalikkan keadaan. Sampai di satu waktu momen itu tiba, Suyoshi hendak melancarkan pukulan. Tetapi Bull bereaksi lebih cepat. Ia menghentikan tinju tersebut dengan telapak tangan sambil memberinya cengkraman yang kuat. Sepersekian detik kemudian, Bull mencoba melakukan pukulan balasan. Kali ini, pukulan kuat Bull mendarat tepat di rahang bawah isi Suyoshi. Pukulan tersebut mampu merobohkan badan besar Suyoshi. Seketika ketegangan pun mulai mencair. Teriakan semangat kembali terdengar dari kubu aliansi Kurotaki. Untuk sejenak, Suyoshi memandang ke arah Bulldog. Ekspresinya menunjukkan dia pria hebat yang punya determinasi tinggi. Oh iya, Bull juga meminta pada Maru dan Kaku agar tak berteriak di hadapan semua orang. Apalagi Bull baru pemanasan, maka dari itu tak perlu dikhawatirkan. Maru dan Kaku tentu khawatir mengingat tidak ada orang yang melakukan pemanasan hingga berdarah. Dan dengan situasi ini, level pertarungan mereka akan semakin meningkat. Disitulah Suyoshi juga mulai memanas. Ia kembali berdiri lalu menendang pohon. Saking kuatnya tendangan itu, pohon tersebut sampai roboh. Ini menjadi bukti bahwa isi Suyoshi tak akan bermain-main lagi. Sedangkan Bull hanya tersenyum. Ia tiba-tiba berjalan menjauh dari arena pertempuran. Entah apa yang akan ia lakukan, Bull tiba-tiba berdiri di bawah pohon, memandangi sejenak sebelum ia melancarkan pukulan. Tingkah Bull ini menjadi pertanyaan bagi semua pasang mata. Setelah bertingkah keren, Bull harus merasakan akibatnya karena tangannya kesakitan. Memang jalan pikiran Presiden Kurotaki ini sulit untuk ditebak, hingga menimbulkan respon yang beragam. Mereka pun menjadi geram mengapa Bull bisa bertingkah bodoh, membuang tenaga untuk melakukan hal yang sia-sia.
Merasa dipermainkan, Xiaoxi berlari menerjang ke arah Bulldog. Pada momen ini Pul lebih dulu menenangkan diri, mengatur kembali nafas sambil berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ia merasa tak perlu malu untuk setiap kali melakukan kesalahan. Ini akan jadi pelajaran dan kenangan. Ketika Bulldog sudah merasa lebih baik, ia berteriak sambil berlari. Nyatanya kebodohan yang ia lakukan semua berakar dari Xiaoxi yang memamerkan kekuatan. Pembalasan akan jadi bahan bakar sempurna padanya. Di tempat lain, saat adiknya bertarung melawan Bulldog, Takeshi justru mendapat kabar tak mengenakan. Ia baru mengetahui berita ini di saat ia merasa belum saatnya memikirkan masalah tersebut. Namun kenyataan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Ia mulai bingung karena keselamatannya juga adiknya yang jadi pertaruhan. Saat-saat mendebarkan ini jelas bukan waktu yang tepat untuk bersantai. Mungkin ia menyesalkan karena menerjunkan adiknya melakukan sesuatu yang kurang berguna. Sambil memacu laju motornya, Takeshi hendak menyusul sang adik. Mereka perlu berbuat sesuatu ketika musuh mereka datang ke kota. Di kuil Kokoku, pertarungan masih belum usai. Bukannya melemah, malahan level pertarungan Bull melawan Xiaoxi justru semakin meningkat. Beban berat yang dipikul Bulldog mendorongnya berusaha dengan keras. Ia terus mencoba menyerang Xiaoxi menggunakan tandukan. Cara yang sama dengan target perkenaan yang sama pula, bagian perut. Meski terlihat tak berefek, namun jika dilakukan berulang kali, Xiaoxi pun akan kewalahan. Untuk melancarkan aksinya, bayarannya terlalu besar. Bull dipaksa menerima kombinasi pukulan di kepala, perut, dan bahkan tubuhnya menerima tendangan kuat Xiaoxi, bukan sekali tapi berkali-kali. Namun lagi-lagi Bulldog bangkit kembali. Setelah jatuh, ia bangun dan mendaratkan tandukan lagi, memaksa Xiaoxi mencapai batas. Disinilah Yakisawa dan Hirajima menyaksikan daya tahan Bulldog begitu luar biasa. Ia menerima banyak serangan Xiaoxi, tetapi tak menyerah dengan usahanya menyerang perut. Walaupun wajahnya yang jadi korban agresivitas Xiaoxi, ditambah jangkauan tangannya lebih jauh jika dibandingkan Bulldog. Bos Kurataki itu terhempas. Karena saking kuatnya, ia terseret hingga beberapa meter. Di momen ini Xiaoxi berharap Bull menyudahi perlawanan. Di sini kita diperlihatkan daya tahan luar biasa Bulldog. Meski tubuhnya mulai gemetar, ia mencoba kembali berdiri. Tentu ini mengejutkan, mengingat Xiaoxi telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi Bulldog merasa ia masih belum selesai. Bulldog mengambil ancang-ancang lalu mempersiapkan kepalanya. Tetapi di momen ini Xiaoxi justru menghindari serangan Bull. Akibatnya bukannya tumbang, malahan kepala Bull yang menghantam pohon dengan keras. Ia pun kesakitan sambil terus memegangi kepalanya. Meskipun sakit rasanya disertai pendarahan di kepala, ia belum juga menyerah. Bahkan Xiaoxi sampai tak percaya seolah itu bukanlah apa-apa. Harapan dan dukungan mengarah pada bos Takia. Xiaoxi sama sekali tak memberi Bull kesempatan untuk mengatur nafas. Ia melancarkan tendangan ke arah Bulldog. Tendangan kirinya juga berhasil mengenai bahu kanannya. Saat ia terdesak, Bulldog segera melancarkan pukulan counter dengan tangan kanan. Dari sisi penonton, mereka hanya bisa diam menyaksikan sekaligus mengagumi. Dilihat dari durasi pertarungan mereka, jelas ini di atas manusia normal. Hal serupa juga dirasakan Yasuda. Ia baru menyadari fakta itu berbanding lurus dengan pernyataan Boya Harumichi. Bahkan Hiromi memuji ketangguhan Bulldog bisa membawanya menempati posisi teratas di kota Torushi. Hiromi menambahkan bahwa seseorang yang ingin menjadi yang teratas tak cukup hanya karena dia pintar atau petarung yang hebat. Orang itu harus memiliki kualitas lebih untuk menarik orang mengikutinya. Bukan karena seseorang memiliki kekuatan besar atau orang yang punya banyak uang yang jadi pemimpin, melainkan orang yang punya daya tarik. Pada intinya pemimpin adalah orang yang diakui oleh orang lain. Dari segi ini, Bulldog memiliki kecenderungan tersebut. Ia punya kekuatan dan daya tarik luar biasa. Hal ini berbanding terbalik dengan pemimpin susuran. Jika Hiromi mengibaratkan Bull sebagai pemimpin kawanan serigala di hutan belantara, ia menjadi pemimpin karena lebih kuat daripada yang lain. Sementara Boya Harumichi lebih bertipikal serigala penyendiri, yang meninggalkan kawanannya untuk menjelajah hutan sendiri mencari kebebasan. Sebagai buktinya, Harumichi dan Bulldog bisa menjadi teman dekat karena masing-masing memiliki kualitas yang tak dimiliki satu sama lain. Karakter Bulldog yang ramah, berpendirian teguh, bisa mempengaruhi persepsi orang. Bahkan sekalipun skenario terburuknya Bulldog kalah dalam pertarungan, Hiromi meyakini aliansi Kurataki akan tetap utuh. Di balik sosok hebat seperti Bulldog masih ada nama-nama seperti Maruken, Kakuken, Takanashi, Chiaki, dan yang lainnya yang bisa saling memahami. Mereka justru akan semakin bertambah kuat. Lalu kembali ke pertarungan, Bulldog yang sudah babak belur masih sanggup berdiri. Ia menaduk perut Xiaoxi dan entah yang keberapa kalinya.
Sebesar dan sekuat apapun badan Tsuyoshi, pada akhirnya jika terus-menerus diserang di tempat yang sama, ia pun mengalami luka dalam, memuntahkan darah sebelum akhirnya ia roboh ke tanah. Sorakan, teriakan untuk Bulldog dan Tsuyoshi semakin menggema, karena jika salah satu di antara mereka bangun, ialah orang yang akan menang. Kondisi keduanya kini sama-sama buruk. Luka, memar, dan darah menghiasi wajah. Mungkin butuh beberapa saat untuk melihat siapa pemenangnya. Dan ketika Bulldog merasa mulai tak sadarkan diri, ia merasakan tubuhnya tak lagi mau digerakkan. Ia hanya bisa terbaring dengan telinga yang mendengar teriakan dari Boya Harumichi. Iya, Boya Harumichi bersama anak-anak armamen telah tiba di sana. Harumichi bahkan mengecek daya tahan Bull dengan alasan mengapa ia sering ditolak wanita. Bahkan Boya sendiri yang akan menunjukkan bagaimana caranya menjadi seorang pria sejati. Bull tahu betul sumber suara itu datangnya dari mulut Harumichi. Bahkan semua pasang mata terkejut ketika melihat Harumichi bisa tiba-tiba muncul. Ishikawa pun seolah terdiam saat pertama kali melihat sosok Boya dari susulan yang tengah banyak dibicarakan. Apalagi Takanashi juga Chiaki. Mereka berdua tak menyangka pria pirang yang pernah mereka temui di saat di area itu adalah Boya Harumichi. Yang tak kalah mengejutkan, tepat di sebelahnya berdiri sosok pos armamen kuno Ryushin. Bagaimana mungkin pemimpin susulan dan pos armamen bisa berdiri di sisi yang sama? Bahkan Boya sempat memanggil Bull dengan panggilan sobat. Seketika Yakisawa dan Hirajima pun panik. Mereka tak bisa mencerna mengapa semua itu bisa terjadi. Bulldog sedikit tersinggung ketika Harumichi berteriak di depan semua orang. Ditambah Harumichi juga sering ditolak wanita. Pada akhirnya Bull menjadi orang yang berusaha untuk kembali berdiri. Sorakan nama Bulldog menjadi bahan bakar semangat pasukan aliansi Kurotaki. Ia benar-benar berusaha melampaui batas maksimal tubuhnya. Di satu titik, ia berhasil berdiri, sedangkan Tsuyoshi telah hilang kesadaran. Pada akhirnya Bull dinyatakan sebagai pemenang. Anak-anak Kurotaki langsung menyambut dengan sukacita. Mereka memberi selamat atas keberhasilan sang bos mengatasi isi Tsuyoshi. Dan sebagai sahabat, Harumi juga merasa bangga. Mendengar itu Ryushin menjadi penasaran, ini karena Harumichi melihat sosok Bull menjadi karakter berbeda dibandingkan kebanyakan berandalan. Tetapi di tengah momen itu, Harumichi tak sengaja melihat ke arah Takanashi dan juga Chiaki. Jelas ia tak lupa dengan dua orang yang pernah ia temui. Momen pertemuan kedua kalinya ini membawa keberuntungan, karena disitulah Boya teringat di mana ia meletakkan skuter miliknya. Harumichi segera mengajak Ryushin pergi dan mengantarkannya untuk mengambil motor. Terlepas dari peperangan ini, kubu aliansi Kurotaki resmi memenangkan pertarungan. Sekian dulu alur ceritanya, kita lanjut di chapter berikutnya. See you next video, bye.